الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Carane ora sak karepe dhewe nang pondok berarti manut aturane pondok. Skala lebih besar yaitu kita masuk pada naungan Jamiah Nahdlatul Ulama. Agar kula panjenengan boten sak karepe dan ditutup firman Allah kanthi dawuh Gusti Allah, innallaha setuhune Gusti Allah iku alimun zat kang mudaneni khabirun tur zat kang waspada. Berarti yang paling tahu diri kita adalah Allah. Kalau alimun itu secara lahiriah mengetahui tindakan kita, perbuatan kita. Khabirun mengetahui secara detail apa yang terbesit atau masa depan kita. Tapi implementasinya seakan-akan Allah berfirman yang tersurat di dalam apa yang difirmankan oleh Allah. Orang yang paling tahu tentang kita agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah orang yang dipinjami sifat al-alimnya Allah, sifat al-khabirnya Allah. Siapa itu? Yaitu guru-guru kita. Karena manusia ketika sudah ditakdir oleh Allah menjadi santri, yang paling tahu santri itu adalah guru-gurunya santri. Santri dengan dirinya sendiri dibandingkan gurunya itu lebih tahu gurunya. Kulolan panjenengan karo Baye Anwar ngerteni kulolan panjenengan iku luwih ngerti guru kulolan panjenengan. Mila sangi menika kadang kanca-kanca putra, kanca-kanca putri jenenge menungso lanang wadon iku seneng, aku seneng si A, sing lanang nggih seneng si B. Nah, kalau menurut kita, oh itu jodoh saya. Tapi karena kita tidak tahu dari kita sendiri, maka kadang sama mbahnya kita ojo. Kalau tahu diri kita, pasti kita akan sam'an wa ta'atan kepada guru kita. Karena yang lebih tahu diri kita adalah guru kita. Dan itu sering terjadi. Saya masih ingat kula tasih ini. Ingkang asma Ustadz Mokhtar Asfari almarhum niku anggadai mungsuh lek ten pondok naminipun Ustazah Mariatul Kiptiyah.
ingkang Ustadzah Maritugibya tugas niku masakne konco-konco dalem menawi Ustadz Mokhtar Asbari niku tugase nukang. Lah tiyang niku gede sangat menawi Ustadz Mokhtar iku maem ngerti sing masak niku Ustadzah Maritugibya niku masakane didoni diguak mboten cukup ditek-itek. Tapi ketika sudah akhir sama Mbah Yai Anwar Shihab dijodoh nih, wah protes kabeh wong loro. Wah kok bakalan aku gelem karo kuwi. Ya udah setahun wis dianak. Itu menunjukkan bahwasanya guru kita lebih tahu daripada kita. Maka dari itu acara seperti ini walaupun kita tidak cocok, aturan yang telah ditetapkan pada Jamiah Nahdlatul Ulama kita tidak cocok, aturan yang telah ditetapkan di pondok kita tidak cocok. Kalau yang membuat aturan itu adalah guru kita, kita harus sam'an wa ta'at. Kita kilas balik seorang yang luar biasa, yaitu seorang negarawan dan pernah memimpin bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya kepala negara yang berani menghaturkan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di sidang perserikatan bangsa-bangsa. Dia bernama Kusno. Kusno niku nggih ngaji kados kula lan panjenengan sedaya. Agengipun asma Insinyur Soekarno. Ini sering diplesetkan sejarah bahwasanya Insinyur Soekarno itu sekolahnya formal. Tidak, Insinyur Soekarno itu sekolahnya seperti kita, yaitu mondok di pesantren. Insinyur Soekarno salah satu gurunya adalah Haji Umar Said Cokro Aminoto, termasuk min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lek ana kanca santri sing Habib niku. Habib wong gurine ya tetep ana Cokro Aminoto. Gurune malih nggih punika Haji Agus Salim. Menawi ngaji nggih mboten perlu paham, mboten nate ngengkel. Tapi ketika Haji Umar Said ngunjuk wonten turane sithik, Haji Agus Salim ngunjuk enten turane sithik niku bismillahirrahmanirrahim ngalap berkah dinten. Niku jadi wong luar biasa dan berani menampakkan kesantriannya, berani menampakkan keislamannya. Dan berikan bangsa-bangsa sing wani maca ayat Al-Qur'an niku namung Insinyur Soekarno. Umpama dhisik Jamiah Nahdlatul Ulama niku sampun berdiri, Pak Karno niku mesti NU. Keranten dereng berdiri. Kula nyeritakaken niki merga Insinyur Soekarno utawi nami alitipun Kusno niku anggadhe guru ingkang asma Sosrokartono. Ngertos nggih Sosrokartono sinten? Niku Pak Lek gurune awake dhewe. Sosrokartono niku kangmasé Raden Ajeng Kartini. Ini contoh yang duanya ketika satu sam'an wa ta'atan, yang kedua ketika meninggal rel akan jadi berbeda. Raden Ajeng Kartini membuat organisasi perempuan bernama Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia. Karena kebelakangnya itu tidak sam'an wa ta'atan kepada gurunya, sehingga Gerwani dimasuki Partai Komunis Indonesia. Sosrokartono itu santri murid dari Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat salah satu guru dari Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Duwe murid Insinyur Soekarno. Ngaji ini boten kados kula panjenengan eco kata ngeten. Ngaji niku sembunyi-sembunyi. Ketika bertemu Belanda pasti akan dipenjara. Lah suwijine dinten panjenenganipun Kusno niku ngejak koncone kabeh 5, berarti jumlah kabeh 6. Tendaleme Simbah Yai Sosrokartono, Simbah Kyai Sosrokartono niku sampun nyepakaken kursi 6. Padahal mboten kersa.
bahwasanya akan kedatangan Insinyur Soekarno dan teman-teman. Itu menunjukkan bahwasanya guru-guru kita itu lebih tahu daripada, dan ringkas cerita ketika setelah mengaji Simbah Kyai Sosrokartono dawuh dumateng Insinyur Soekarno, sesuk awakmu bakali di penjara Londo sesuk. Padahal Insinyur Soekarno tidak tahu dan tidak ada firasat besok di penjara, benjing di penjara. Itu menunjukkan bahwasanya kita sebagai santri dalam mengetahui diri kita itu lebih tahu guru-guru kita. Dan istilahnya acara halal bihalal, selain kita saling memaafkan, ini mengaktualkan apa yang menjadi garis tuntunan guru-guru kita. Oh, biasanya Mbah Yai ku pripun, biasanya Bunya ini ku pripun, diiling-iling, lek wis iling ditancep nang ati terus dilakoni. Makna jadi takwa adalah mengendalikan diri. Lan hadiah takwa niku mboten enten lintu namung surgane Gusti Allah. Padahal surga itu besok di akhirat. Apakah bisa surga itu ditarik dan dinikmati di dunia? Bisa. Caranya bagaimana? Seorang pujangga mengatakan, ketika kamu sebagai santri ingin merasakan surga di muka bumi ini, caranya gampang, yaitu tunaikanlah kewajiban-kewajibanmu tanpa menuntut hak-hakmu. Niscaya kamu sebagai santri akan merasakan surga di muka bumi. Ini dipraktekkan dalam apapun, pasti kita akan merasakan surganya Allah di muka bumi. Mungkin bapak-bapak sebagai suami, ketika kita menunaikan kewajiban kita tanpa menuntut hak kita, maka hidup kita terasa di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Awake dhewe wong lanang duwe kewajiban belanja di bojo. Penting kuwi, walaupun duwe hak ngeloni, ora usah ditarik hak ngeloni mau. Lek sampean duwe kewajiban belanja di bojo, terus sampean nuntut, oh berarti wong wedok wajib tak jaluki klon kudu manut, sampean ngeluh. Iya lek dituruti, lek ora. Umpama kita sudah punya anak, kewajiban orang tua apa? Yaitu mengasihi anak. Haknya apa? Haknya dihormati. Akan tapi jangan sampai ketika kita sebagai orang tua menuntut hak kita agar dihormati oleh anak-anak. Menaik kula panjenengan dadi anak tugasé nopo? Kewajibane nopo? Ngormati wong tuwa. Duwe hak apa? Yaiku diwelasi wong. Tapi kula panjenengan